Selamat siang anak-anak semuanya. Selamat bertemu kembali di video pembelajaran Ibu di kelas 11 bab 2 dengan tema Sistem dan Dinamika Demokrasi di Indonesia. Sebelum kita memulai materi ini, langkah baiknya kita berdoa selesai. Nah, hari ini kita akan mempelajari bab 2 dengan tema sistem dan dinamika demokrasi di Indonesia. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Gambar ini adalah kegiatan pemilu. Pemilu merupakan sebuah upaya untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Selain itu, pemilu merupakan ciri dari negara demokrasi. Bagaimana dinamika demokrasi di Indonesia? Nah, melalui materi ini, setelah kalian mempelajarinya, kalian diharapkan dapat menghargai nilai-nilai demokrasi yang telah terbentuk dalam media cetak maupun media elektronik. Kemudian yang kedua adalah setelah kalian mempelajari materi ini, diharapkan kalian mengetahui tentang sistem dan dinamika pelaksanaan demokrasi di Indonesia dengan baik. Kemudian kalian juga akan mengetahui dinamika demokrasi Pancasila di Indonesia yang dapat diterapkan di dalam kehidupan demokrasi di lingkungan sekolah, keluarga, masyarakat, serta bangsa dan negara dengan benar. Adapun subtema yang akan kalian pelajari, yang pertama adalah penerapan sistem demokrasi. Yang kedua, sistem demokrasi Pancasila. Yang ketiga, dinamika pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Dan yang keempat adalah membangun kehidupan demokrasi sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, penerapan sistem demokrasi. Apakah yang dimaksud dengan demokrasi? Inti dari demokrasi adalah kedaulatan rakyat, artinya kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Definisi yang sering dipakai mengartikan bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Lantas bagaimana prinsip macam-macam demokrasi dan ciri-ciri demokrasi? Nah, sebelum mempelajari prinsip macam-macam dan ciri demokrasi, simak video berikut ini. Apakah perilaku orang-orang dalam video ini telah mencerminkan prinsip demokrasi? Simulasi pemungutan dan penghitungan suara di Taman Suropati, Kecamatan Menteng ini dalam rangka kita mensosialisasikan kepada warga khususnya, dan juga kita secara tidak langsung melatih anggota KPPS yang nanti akan kita berdayakan tentunya pada saat hari hanya. Mereka hari ini kita libatkan. Inilah simulasi yang akan kita harapkan biar mereka paham, baik itu dengan perlakuan-perlakuan dari 3 kategori pemilih, dan juga kalaupun ada sesuatu yang tidak di luar konteks, mereka paham di sini. Kita akan berikan solusinya untuk itu. Di samping itu, tentunya mereka akan paham, oh ini loh cara mencoblos yang benar dan tidak benar. Oh ini loh, bahwasanya mereka yang bisa menggunakan pilihnya syaratnya demikian-demikian. Waktu yang dibutuhkan penghitungan pemungutan suara ya kita harapkan tentunya secepatnya. Saya kira kita paham bersama pemungutan itu kan berakhir sampai jam 1. Setelah itu tentunya ada penghitungan suara. Kita harapkan semuanya selesai sih sebelum maghrib selesai, kita harapkan.
bila mana segala sesuatunya berjalan dengan mulus tentunya. Kita tidak mengharapkan itu ya sampai malam. Saya yakin di Menteng ini tidak ada kerusakan untuk kotak suara ataupun bilik suara, karena sebelum kita terjunkan itu semuanya kita sudah periksa dengan benar bahwasanya di kita dalam juga nanti setelah kita kirimkan ke TPS masing-masing, saya kira kemungkinan kecil untuk rusak kotak suara atau bilik suara. Entah suara-suara kita nggak, saya yakin juga kita sudah periksa tidak ada yang rusak, kecuali caleg coblos itu di luar tentunya keluar kehendak kita. Setelah datang ke TPS, sesuai tentunya dengan dia masuk ke kategori mana, baik dia bawa C6 atau bawa A5, dia tentunya setelah mendaftar, dia akan mendapatkan suara-suara sesuai yang dia dapatkan. Ada suara-suara dia dapat 4, ada yang 3, ada yang 2. Setelah itu tentunya pihak kita KPPS akan mengarahkan untuk ke bilik suara untuk mencoblos yang benar. Dan tentunya pihak KPPS kita sudah arahkan untuk Ketua KPPS tentunya mengarahkan si pemilih, mengingatkan tentunya untuk silakan para pemilih masuk ke kotak suara menyoblos dengan benar sesuai keinginan masing-masing, sesuai hati nurani tentunya. Saya kira itu. Dan khususnya di Kecamatan Menteng ini semua akan berjalan lancar, sukses. Kita akan bekerja ini menjelang 7 hari menjelang, tentunya kita berusaha kita memberikan materi ke teman-teman KPPS, baik dari PPK kita, dari PPS, memberikan materi agar mereka lebih paham alur bekerjanya mereka, agar yang kita tidak harapkan tentunya tidak akan terjadi di mobil khusus di Kecamatan Menteng ini. Selanjutnya adalah prinsip demokrasi, macam-macam demokrasi, dan ciri demokrasi. Yang pertama adalah prinsip demokrasi. Yang pertama, keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan publik. Yang kedua, tingkat persamaan di antara warga negara. Prinsip yang ketiga adalah kebebasan dan kemerdekaan diakui dan dipakai oleh warga negara. Sedangkan macam-macam demokrasi, bahwa demokrasi itu macam-macamnya berdasarkan cara penyaluran kehendak rakyat, atau bisa disebut demokrasi langsung, bisa juga perwakilan demokrasi, dan juga dengan demokrasi sistem referendum. Yang kedua adalah berdasarkan titik perhatian, misalnya demokrasi formal, material, dan demokrasi gabungan. Kemudian yang ketiga adalah ciri dari demokrasi. Ciri demokrasi yang pertama adalah keterlibatan rakyat dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, pengakuan, penghargaan, dan perlindungan terhadap hak rakyat. Kemudian yang ketiga, persamaan hak seluruh rakyat. Yang keempat, lembaga peradilan dan kehakiman yang independen. Yang kelima adalah kebebasan pers. Yang keenam, pemilu yang jujur dan adil. Yang ketujuh, pengakuan terhadap perbedaan. Selanjutnya, sistem demokrasi Pancasila. Ada prinsip demokrasi Pancasila, ada ciri-ciri demokrasi Pancasila, dan juga ada asas dan fungsi demokrasi Pancasila. Sampai di situ, anak-anak, ada yang mau bertanya? Sekarang kita lanjutkan kembali kepada prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. Prinsip-prinsip demokrasi Pancasila yang pertama adalah demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, demokrasi dengan kecerdasan. Yang ketiga, demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Yang ketiga adalah demokrasi yang dengan rule of law. Demokrasi yang keempat adalah pemisahan kekuasaan negara. Pemisahan kekuasaan negara, ada lembaga legislatif, eksekutif, dan judikatif. Kemudian yang berikutnya adalah demokrasi dengan hak
asasi manusia. Kemudian demokrasi dengan pengadilan yang merdeka, demokrasi dengan otonomi daerah, demokrasi dengan kemakmuran, dan yang terakhir adalah demokrasi yang berkeadilan sosial. Ciri-ciri demokrasi Pancasila. Ada yang tahu apa saja ciri-ciri demokrasi Pancasila? Ada yang bisa menjawab? Silakan. Perkenalkan, nama saya Raymond Joshua dari kelas 11 IPS 2. Perkenalkan, nama saya Perdita Olivia dari kelas 11 IPS 2. Saya Tia Fauzia dari kelas 11 IPS 2. Perkenalkan, nama saya Aula Febiana Widiarti dari kelas 11 IPS 2. Asas demokrasi Pancasila itu ada dua, yaitu asas kerakyatan dan asas musyawarah. Fungsi demokrasi Pancasila yang pertama, menjamin keikutsertaan rakyat dalam kehidupan bernegara. Selanjutnya, menjamin berdirinya negara Republik Indonesia. Menjamin tetap tegaknya NKRI berdasarkan sistem konstitusional. Selanjutnya, menjamin tegaknya hukum yang berasal dari Pancasila. Menjamin adanya hubungan yang sama, serasi, dan seimbang antar lembaga negara. Selanjutnya, menjamin pemerintah yang bertanggung jawab. Baiklah, terima kasih. Ciri-ciri demokrasi Pancasila adalah kedaulatan ada di tangan rakyat, berdasarkan kekeluargaan, musyawarah, dan mufakat, keselarasan antara hak dan kewajiban, kemudian penghargaan HAM, tidak menganut sistem multipartai, tidak mengenal diktator, mayoritas, dan tirani, mendahulukan kepentingan rakyat, kemudian aspirasi disalurkan wakil rakyat, tidak mendukung demokrasi yang berurusan dengan kerusuhan. Kemudian kita lanjut ke berikutnya, dinamika pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Jadi anak-anakku semuanya silakan nanti membuat resume yaitu tentang dinamika pelaksanaan demokrasi di Indonesia mulai dari periode 98 sampai dengan 1945. Selanjutnya adalah membangun kehidupan demokrasi sesuai Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Pentingnya kehidupan demokrasi, budaya demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian nilai-nilai demokrasi sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mengapa penting demokrasi, kehidupan demokrasi? Pentingnya kehidupan demokrasi adalah sebagai berikut. Persamaan kedudukan di muka hukum. Yang kedua, partisipasi dalam pembuatan keputusan. Ketiga, distribusi pendapatan secara adil. Dan yang keempat adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Kemudian perilaku demokrasi tercermin dalam sikap seperti contohnya adalah taat hukum, mengutamakan musyawarah, melaksanakan keputusan musyawarah dengan penuh tanggung jawab. Kemudian memilih pemimpin dengan cara demokratis, menuntut hak setelah melaksanakan kewajiban. Berikutnya adalah nilai-nilai demokrasi sesuai Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945. Contohnya adalah kebebasan untuk menyatakan pendapat. Ada di dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang kedua, kebebasan berkelompok. Yang ketiga, kebebasan berpartisipasi. Kemudian kesetaraan gender, kedaulatan rakyat, kemudian rasa percaya diri. Dan contohnya adalah kerjasama. Sampai di situ anak-anak ada yang mau ditanyakan? Baiklah, kalau tidak ada yang bertanya,
materi kita hari ini, pertemuan kita di video pembelajaran PKN. Semoga kita sehat selalu dan tetap semangat. Jalan-jalan berliterasi. Sekian dan terima kasih.